huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sana bil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruh min amlah biha, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semuanya berkumpul di tempat yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadirannya kita hadir datang ke tempat ini memenuhi undangan Sahibul Hajah, Sahibul Bait Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Zain bin Husain Al-Habsyi mata'anallah bituli hayati wa yanfa'uh bi ulumi hafazallahu wa ra'a. Mudah-mudahan kita semuanya hadir, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memanjangkan usia umur kita, disehatkan jiwa raga kita, diluaskan rezeki-rezeki kita, diberkahi dalam hidup kehidupan dunia akhirat, dijauhkan dari berbagai macam bala, serta Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di dalam amal perbuatan kebajikan kita sebaik-baiknya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan barakah di bulan Maulid ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus orang tua kita Al-Habib Zain bin Husain Al-Habsyi mata'anallah bituli hayati hafazallahu wa ra'a, Al-Habib Hamzah bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Fikri bin Zain Al-Habsyi, dan para habaib yang lainnya yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, bukan mengurangi rasa tazim dan hormat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita di dalam kehidupan dunia maupun di negeri akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari Habib Zain Sahab fadal Abu Hasan. Wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam fil yaumil isnin isnata ashar al-lailah syahrul rabiul awal amil fil, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin amil fil tahun gajah. Adalah merupakan hari kelahiran di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi keberkahan bagi umatnya, bagi kita semuanya. Sebab di dalam sebuah kitab karangan daripada Syekh Ja'far bin Husain Al-Barzanji, di dalam kitab tersebut ada beberapa keajaiban yang terjadi kepada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat-saat beliau lahir di alam dunia ini. Di antaranya di dalam kitab tersebut disebutkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia ini, bumi bergoncang begitu hebat. Sampai-sampai orang-orang kafir yang sedang menyembah berhala di sekitar Ka'bah, mereka semuanya jatuh terpelanting. Saking hebatnya di saat-saat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah ibadah mereka retak dan roboh, dan sesembahan mereka berupa api semuanya padam. Kemudian orang-orang kafir menyangka bahwasanya ini peristiwa yang sangat menakutkan, sangat mengerikan mereka, keadaan ketakutan dan kecemasan.
Sampai akhirnya mereka itu berkata, mungkin ini adalah merupakan peristiwa yang terjadi di alam dunia semesta. Padahal tidak lain dan tak bukan adalah ini di saat-saat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertanya, kira-kira ada nggak seorang anak yang tak kalah lahir ke alam dunia ini bumi bergoncang, atau rumah ibadah roboh, lampu-lampu padam, dan semuanya orang dalam keadaan ketakutan? Tidak ada, kecuali hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan betapa tinggi derajat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tak kalah lahir ke alam dunia ini. Begitu juga disebutkan dalam kitab itu kejadian yang terjadi ketika Abu Lahab, Abraha dengan pasukan tentara gajahnya ingin mau menyerang Ka'bah. Tapi di saat hari kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala membumi hanguskan mereka semuanya dalam keadaan mati. Sampai-sampai di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin, dan melemparkan mereka dengan batu-batu, min sijilin, dari tanah yang terbuat dari api. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka bagaikan ulat, bagaikan daun yang dimakan ulat. Artinya mereka semua dibumi hanguskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak kala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia ini. Masya Allah, betapa agungnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para malaikat dari langit mereka semuanya berdatangan, beribu-ribu malaikat menyambut hari kelahiran Nabi. Sampai-sampai Sayyidatu Aisyah menyaksikan kejadian hal itu. Ia merenungkan betapa agungnya anak yang aku lahirkan, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau pun menyaksikan tak kala anaknya ia lihat keluar cahaya begitu hebat, sampai menerangi semua alam semesta ini, negeri Sam dan semua negeri-negeri terkena cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di saat hari-hari kelahirannya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Seluruh tubuhnya tidak ada kena kotoran sedikit pun, bersih dan mengeluarkan wewangian semerbak yang dihirup, yang dirasakan orang-orang di sekitar yang ketika itu mereka semuanya menyaksikan. Begitu juga tak kalah di saat-saat hari kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ia dalam keadaan bersujud kepada Allah, kepalanya terangkat ke atas, kedua tangannya menempel di tanah. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah yang lainnya, Halimah As-Saidah, beliau juga adalah seorang wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika ia menyusui, sebelum ia menyusui, susunya kering, tidak mengeluarkan. Tapi ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ia menyusu, seketika itu pun lancar daripada susunya Halimah As-Saidah. Ini adalah merupakan keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita ketika kita hadir datang ke tempat ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Nabi Muhammad kepada umatnya yang diberikan rahmatan mahdar, rahmat yang dihadiahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepada kita semuanya. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dimana doanya ia sembunyikan adalah untuk nanti memberikan syafaat kepada kita, baik orang-orang yang zalim maupun orang yang tidak zalim, orang yang tidak cinta kepada Nabi maupun tidak cinta kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW merangkul semuanya, menyelamatkan mereka min dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju terang menderang. Jamaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang melaksanakan puasa Asyura di bulan Muharram. Rasul bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, apa sebabnya kalian melaksanakan puasa Asyura di bulan Muharram ini? Apa sebabnya? Kata mereka, orang-orang Yahudi, oh, kami merasa bersyukur atas tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, dan kami bersyukur atas Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami berpuasa karena kesyukuran kami atas Tuhan kami. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anna ahaqqum bi Musa minkum. Nabi menjawab, aku yang lebih berhak berpuasa daripada kalian. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan puasa karena hari di mana Nabi Musa alaihi wasallam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasul bertanya mengenai puasa al-yaumil isnin. Ya Rasul, ada puasa hari Senin itu untuk apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-yaum isnin hadha yaum wulidtu fihi. Yaum puasa di hari Senin itu adalah merupakan hari kelahiranku, di mana aku melaksanakan puasa atas kesyukuranku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesemuanya itu tidak lain dan tak bukan adalah rasa tanda syukur kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala kita menyambut hari kelahirannya, tatkala kita berpuasa di hari Senin. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan mengikuti apa yang diperintahkan oleh